kemudian semua pimpinan partai politik yang berada di parlemen, kemudian wakil-wakil mantan-mantan menteri luar negeri, kemudian beberapa pimpinan dari organisasi. Terjadi blokade, apakah akan sangat berpengaruh pada ketersediaan energi kita? Prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara lain. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack if we didn't do it. Kita tentunya harus selalu waspada dengan situasi global yang akhir-akhir ini semakin tidak kondusif, apalagi baru saja terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara, informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai Prabowo tegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah perang Iran vs Israel. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Prabowo tegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah perang Iran vs Israel. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perang antara Iran, Israel dan Amerika Serikat (AS) yang menimbulkan gejolak dinamika global hingga berpotensi merusak keharmonisan bangsa. Hal tersebut, menurut Presiden, merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa termasuk dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan nasional. Sebagaimana yang ditegaskan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Jakarta, Rabu, tanggal 4 Maret tahun 2026. Pesan khusus dari Presiden supaya kita semua, bangsa Indonesia menjaga persatuan, menjaga kekompakan, menjaga kebersamaan, kata Muzani. Karena situasi global seperti sekarang ini memudahkan masyarakat berpikir menurut cara pandang masing-masing dan itu berpotensi untuk merusak keharmonisan kita, keakraban kita, dan kekompakan kita dalam berbangsa dan bertanah air, lanjut Muzani. Muzani menegaskan bahwa segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini tetap berlandaskan pada kepentingan nasional. Presiden selalu mengatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah demi untuk bangsa dan demi menjaga persatuan, demi menjaga keutuhan, dan demi keutuhan Republik Indonesia, tegasnya. Dia pun mencontohkan agenda pertemuan antara Presiden Prabowo dengan para tokoh pemimpin nasional yang digelar pada Selasa malam, sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Forum tersebut dinilai membuka ruang dialog sebagai wadah bertukar pandangan dalam pembangunan bangsa. Presiden menerima pandangan itu dengan senang hati, dan sebagai sebuah masukan yang oleh beliau menjadikan referensi dalam pengambilan keputusan, jelasnya. Sejalan dengan hal tersebut, Muzani menekankan bahwa Presiden saat ini terus berupaya membangun ruang diskusi yang kolaboratif dan inklusif dalam penyelenggaraan negara. Pada prinsipnya Presiden sangat terbuka terhadap pandangan, pemikiran dari semua para pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pungkasnya. Serius ingin jadi mediator, Kapolri ungkap cara Presiden Prabowo tengahi perang Israel AS vs Iran. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah upaya kuat dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik global yang sedang terjadi. Konflik global yang dimaksud adalah perang Israel Amerika Serikat vs Iran yang pecah sejak Sabtu tanggal 28 Februari tahun 2026 kemarin. Kapolri menyampaikan hal itu saat mengikuti acara silaturahmi Ramadan di Polda Jawa Barat, Rabu tanggal 4 Maret tahun 2026 malam. Kapolri awalnya menyebut situasi global yang sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja pasca peningkatan eskalasi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Lalu Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo menyinggung upaya pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, dalam melaksanakan politik bebas aktif sebagai negara non-blok dalam menciptakan perdamaian.
Tentunya kita ingin situasi global yang ada ini bisa segera selesai dan pemerintah tentunya terus berjuang untuk ikut aktif segera menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Sehingga kemudian perdamaian juga bisa muncul, kata Sigit. Ia mengungkapkan, Presiden setiap hari selalu berdiskusi dengan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara maupun Timur Tengah untuk membahas bagaimana caranya supaya eskalasi global yang memanas ini bisa segera terkendali. Selain itu, Presiden juga terus melakukan konsolidasi dan menerima masukan dari berbagai pihak terkait situasi yang terjadi dan upaya mitigasinya. Untuk itu, ia meminta agar seluruh pihak dapat saling bahu-membahu mendukung program pemerintah, terutama terkait ketahanan pangan dan energi di tengah situasi global yang memanas. Di satu sisi kita menghadapi eskalasi dan dampaknya yang tentunya apabila ini tidak kita kelola dengan baik dampaknya terhadap ekonomi pasti terasa. Dan kalau tidak bisa dijaga pasti akan mengarah ke situasi ataupun masalah sosial, pungkasnya. Perang AS Israel vs Iran, Prabowo singgung kesiapan pangan dan energi. Presiden Prabowo Subianto menyinggung persiapan pangan dan energi dalam negeri dalam merespon konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. Hal tersebut diungkapkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al-Muzamil Yusuf usai menghadiri pertemuan antara Prabowo dengan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, tokoh diplomat, serta Ketua Umum Partai Politik, Selasa tanggal 3 Maret tahun 2025 malam. Intinya bagaimana kesiapan kita menghadapi krisis itu. Beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan, kesiagaan energi, dan dialog elit, ujar Al-Muzamil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari siaran Kompas TV. Prabowo, ungkap Al-Muzamil, turut menjelaskan perkembangan terkait Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BOP). Dalam pembahasan tersebut, Prabowo disebut menyampaikan bahwa Board of Peace mungkin bukan pilihan ideal, tetapi dinilai sebagai opsi paling realistis untuk mendorong perdamaian jangka panjang di Palestina. Prabowo utus Airlangga, Sri Mulyani, dan Sugiono untuk negosiasi tarif Trump. Dari penjelasan Pak Prabowo tentang Board of Peace itu adalah penjelasan yang mungkin telah Pak Prabowo sampaikan kepada MUI dan Ormas Islam, ujar Al-Muzamil. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Prabowo memaparkan perkembangan geopolitik terkini. Prabowo juga menyampaikan langkah-langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi dampak konflik, terutama terkait sektor energi dan stabilitas nasional. Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain, ujar Bahlil. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan Prabowo untuk memastikan Indonesia mampu mengantisipasi dampak global dari konflik antara AS dan Israel dengan Iran. Prinsipnya, kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan Bapak Presiden dan kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi situasi ini, kata Bahlil. Menlu soal konflik AS Israel vs Iran, Prabowo dorong kembali ke meja perundingan. Menteri Luar Negeri Sugiono kanan, didampingi Mensesnek Prasetyo Hadi kiri, memberikan pernyataan usai pertemuan Ormas Islam dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026. Foto, Bayu Pratama SANTARA Foto. Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan agar konflik antara Israel Amerika Serikat dengan Iran bisa diselesaikan melalui meja perundingan. Sugiono mengatakan, poin tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikannya kepada Menlu Iran, Abbas Araghchi. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, kata Sugiono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 3/3. Sugiono mengatakan, dalam sambungan telepon dengan Menlu Iran itu juga, turut disampaikan bahwa Indonesia menyayangkan terjadinya perang. Ditegaskan juga soal pentingnya dalam menjaga kedaulatan negara lain. Perbesar, Presiden Prabowo Subianto mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu serta sejumlah mantan Menlu di Istana Negara, Jakarta, Selasa tanggal 3 Maret tahun 2026. Foto, Dok. Mulis Junior, Biro Persekretariat Presiden. Di sisi lain, Sugiono menambahkan, Prabowo juga menginginkan untuk menjadi mediator dalam konflik tersebut.
Juga yang pasti, kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, ungkap Sugiono. Sugiono bilang, Menlu Iran menerima pandangan yang disampaikan olehnya. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Saya juga menyampaikan concern dari rekan-rekan kita yang ada di negara-negara Teluk terhadap serangan yang mereka dapatkan di wilayah-wilayah mereka, ucap dia. Prabowo siap ke Teheran untuk damaikan AS Iran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya berperan sebagai mediator dalam konflik antara Amerika Serikat AS dan Iran yang memanas. Sikap resmi itu disampaikan menyusul serangan udara gabungan yang dilancarkan militer AS dan Israel ke sejumlah wilayah Iran pada Sabtu tanggal 28 Februari tahun 2026. Melalui pernyataan Kementerian Luar Negeri Kemenlu, pemerintah Indonesia menyerukan agar semua pihak menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur damai. Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan dialog dan diplomasi, demikian pernyataan yang disampaikan Kemenlu di X. Pemerintah juga menyatakan kesediaan terlibat langsung dalam upaya mediasi, apabila kedua negara yang berseteru menyepakati langkah tersebut. Pemerintah Indonesia menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi dialog guna memulihkan kondisi keamanan yang kondusif. Jika disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Indonesia siap melakukan perjalanan ke Teheran untuk melaksanakan mediasi, tambah pernyataan itu. Kantor berita AFP melaporkan, serangan AS Israel ke Iran berujung ledakan di ibu kota Teheran, serta meningkatkan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump kemudian mengunggah pernyataan video, mengumumkan operasi tempur AS di Iran bertujuan menghilangkan ancaman yang akan segera terjadi. Laporan di lapangan menunjukkan asap tebal mengepul di atas distrik Pasteur di Teheran, lokasi kediaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Otoritas Iran langsung mengerahkan pengamanan besar-besaran di ibu kota menyusul rangkaian serangan tersebut. Pihak AS dan Israel menegaskan bahwa operasi militer itu menargetkan situs-situs militer Iran. Militer Israel juga mengeluarkan peringatan agar warga sipil Iran menjauhi infrastruktur militer guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Serangan ini disebut sebagai tindak lanjut dari perencanaan bersama selama berbulan-bulan antara AS dan Israel. Ketegangan meluas hingga kawasan Teluk setelah sejumlah ledakan dilaporkan terdengar di berbagai negara. Koresponden AFP di Riyadh, Arab Saudi, mendengar ledakan keras, begitu pula laporan dari Manama di Bahrain dan Doha di Qatar. Baca juga, Sugiono hubungi Menlu Iran, siap fasilitasi dialog demi hentikan perang. Uni Emirat Arab menyatakan, telah mencegat rudal Iran dan menegaskan berhak membalas serangan tersebut. Warga Abu Dhabi mendengar ledakan keras di ibu kota Uni Emirat Arab, lokasi pangkalan militer AS. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Qatar mencegat beberapa rudal yang menargetkan wilayahnya, sedangkan Kuwait juga dilaporkan terlibat dalam serangan yang datang. Arab Saudi mengecam serangan yang menargetkan negara-negara tetangganya dalam pernyataan resmi, meski tidak secara eksplisit menyebut Iran menargetkan wilayah mereka. Yordania juga menembak jatuh 2 rudal balistik yang diarahkan ke wilayah kerajaan tersebut. Menyorot niat Prabowo jadi mediator usai AS Israel serang Iran. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku siap menjadi mediator atau juru damai dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat AS. Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Kemenlu, merespons adanya serangan yang dilakukan Israel bersama AS terhadap Iran pada Sabtu tanggal 28 Februari tahun 2026 pagi waktu setempat. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, tulis Kemenlu di akun X @Kemlu_RI, Sabtu malam. Dalam rangka menjadi fasilitator, Prabowo bahkan disebut siap untuk bertolak langsung ke Teheran. Kemenlu menegaskan Indonesia menyayangkan gagalnya kesepakatan antara Iran dan AS. Buntunya proses negosiasi antara kedua negara tersebut dinilai telah memicu eskalasi militer di kawasan Timur Tengah. Adapun setelah serangan Israel bersama AS itu membuat ketegangan di kawasan Timur Tengah semakin memanas.
Iran juga membalas serangan itu dengan menyerang pangkalan militer AS di Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Uni Emirat Arab UEA. Tunda perjalanan hingga tetap waspada lebih lanjut, Kemenlu RI menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam eskalasi militer tersebut diharapkan mengedepankan dialog serta jalur diplomasi sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai. Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai, ujar Kemlu. Di sisi lain, setiap warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah konflik untuk tetap tenang dan waspada serta mengikuti arahan otoritas setempat dan menjaga komunikasi dengan perwakilan RI. Iran beri apresiasi merespons pernyataan Kemenlu tersebut. Kedutaan Besar Republik Islam Iran menyampaikan apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Iran juga menyambut kesiapan Presiden Prabowo untuk mengambil peran dalam upaya mediasi dari konflik yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Apresiasi atas dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia serta menyambut kesiapan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan mediasi dalam konflik ini. Tulis Kedutaan Besar Republik Islam Iran dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu, tanggal 1 Maret tahun 2026. Pernyataannya, Iran juga menegaskan pentingnya pengambilan sikap yang tegas oleh para pejabat Indonesia dalam mengutuk agresi dan kejahatan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel. Dalam siaran pers itu, Iran menuding Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap lokasi-lokasi sipil di Iran, termasuk sekolah, saat warga menjalankan ibadah puasa Ramadan. Serangan itu disebut sebagai tindakan agresi yang melanggar integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran. Iran menyebut sejumlah fasilitas publik menjadi sasaran, bahkan Kedutaan Besar Iran juga menyatakan bahwa sebuah sekolah dasar di Minab hancur total akibat serangan itu. Baca juga, babak baru perang Iran, AS klaim hancurkan markas Garda Revolusi. Kedutaan Besar Iran juga menyinggung klaim Amerika Serikat yang menyatakan bertindak untuk membantu rakyat Iran. Namun, menurut Iran, klaim tersebut tidak sejalan dengan dampak serangan di lapangan. Kini terlihat bagaimana mereka membantu rakyat Iran dengan serangan rudal terhadap perempuan dan anak-anak tak berdosa, tulis pernyataan tersebut. Respons JK bukan hanya pihak Iran, pernyataan Kemenlu soal Prabowo siap jadi fasilitator itu juga direspons berbagai tokoh lain. Salah satu respons datang dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kala JK, yang mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto tersebut. Di sisi lain, JK meragukan keberhasilan rencana tersebut lantaran AS merupakan negara adidaya yang dapat menentukan pandangannya terhadap dunia. Ya, niat rencana itu baik saja, tapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya, ujar JK di kediaman pribadinya, Jalan Brawijaya Raya, Pulau Kebayoran B. Aru, Jakarta Selatan, Minggu. Palestina dengan Israel saja tidak bisa, sulit didamaikan. Karena dunia ini sangat ditentukan oleh sifat dan Amerika, ucap dia melanjutkan. Baca juga, anti-anti JK usai Israel AS serang Iran, dampak ekonomi dan rencana mediator Prabowo dalam hal ini, JK juga menyayangkan Indonesia telah mengadakan perjanjian yang disebutnya sangat tidak seimbang dan merugikan negara. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu, tegas dia. Sementara terkait dampak konflik terhadap Indonesia, seperti kenaikan harga minyak, JK menilai pemerintah tetap perlu mengantisipasi situasi global, meski Indonesia berada jauh dari kawasan Timur Tengah. Menurut JK, pemerintah harus menjaga stabilitas dengan memastikan keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat. Baca juga, Prabowo siap jadi fasilitator AS Iran, anggota DPR. Butuh kalkulasi matang. Ia mengingatkan, ketidakadilan dan ketimpangan dapat memicu gejolak sosial. Kita harap Indonesia khususnya pemerintah menjalankan pemerintahan yang adil dan juga mengayomi orang memberikan prioritas masyarakat yang baik supaya jangan terjadi seperti di negara lain itu, ucapnya. Perlu kalkulasi matang secara terpisah.
anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan niat Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi fasilitator konflik perlu kalkulasi yang matang. Meski begitu, langkah ini diapresiasi karena telah sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi dalam menjaga perdamaian dunia. Niat Presiden menjadi fasilitator konflik ke Teheran sudah sesuai dengan prinsip bebas aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan konstitusi. Akan tetapi, niatan tersebut juga membutuhkan kalkulasi yang matang, kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Minggu. Politikus PDI Perjuangan ini pun menyampaikan 3 pertimbangan utama untuk mewujudkan langkah pemerintah tersebut. Pertama, menjadi fasilitator dialog harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Ia pun menyorot keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace BOP bentukan Presiden AS Donald Trump. Dengan gerak diplomasi Indonesia yang saat ini dinilai lebih condong ke poros Amerika dan Israel melalui keterlibatan dalam Board of Peace, sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah, kata Hasanuddin. Kedua, fasilitator konflik membutuhkan komitmen serius. Ia lantas mempertanyakan keseriusan Prabowo maupun Menteri Luar Negeri, Menlu Sugiono untuk menjadi fasilitator tersebut. Harus meluangkan waktu, tenaga, bahkan anggaran untuk memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih. Dialog tidak hanya 1 atau 2 kali. Pertanyaannya, apakah Presiden atau Menteri Luar Negeri sudah benar-benar siap? Kata TB Hasanuddin. Ketiga, perlu kejelasan mengenai kepentingan nasional dan kalkulasi strategis Indonesia. TB Hasanuddin pun mengingatkan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah harus jelas manfaatnya bagi kepentingan negara. Apa kepentingan nasional Indonesia atau kalkulasi strategis yang menjadi pertaruhan sehingga kita harus turun menjadi fasilitator? Setiap langkah diplomasi besar harus jelas manfaatnya bagi kepentingan nasional, ujar Sanuddin. Menurut Hasanuddin, apabila Indonesia mengambil peran sebagai fasilitator dalam konflik perbatasan Thailand dan Kamboja yang masih bergejolak, langkah tersebut dinilai lebih relevan. Pasalnya, Indonesia merupakan bagian dari organisasi kerjasama regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN adalah pekarangan kita. Kawasan ini harus damai dan stabil. Itu lebih langsung berkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia, kata dia. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.